Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dini wa kafa bisyahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita, pertemuan yang kedua ya, mengenai akuntansi bank syariah ya, yaitu bahas tentang mengenai akuntansi wadiah ya. Nah, pada akuntansi wadiah ini saya harapkan teman-teman sudah mempelajari juga sebelumnya mata kuliah fikih muamalah. Sebelumnya mungkin saya ingin tanya nih, apa itu wadiah? Ada yang tahukah apa itu wadiah? Simpanan, Pak. Oke, simpanan. Tabungan. Oke. Simpanan apa? Lengkapnya? Titipan barang atau uang, Pak. Oke, titipan Tabungan barang atau uang. Iya. Oke, nah ini udah tepat ini ya, titipan barang atau uang. Nah, benar sekali ya. Nah, saya akan sedikit bagi-bagi share materi ya. Oke. Nah, loh kok mana ke kos ya Allah. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, wadiah tadi kita sudah menyampaikan bahwa simpanan uang atau barang. Nah, benar sekali, jadi titipan ya. Jadi titipan itu di bank syariah yaitu memang ada titipan barang dan ada titipan uang. Nah, makanya ada istilahnya itu wadiah yat domanah, ada istilah itu nanti wadiah yat amanah ya. Yang mana kalau yat domanah itu dia bisa gunakan ya, yat domanah. Dan kalau yat amanah itu dia tidak dapat digunakan ya barang titipannya. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu beliau sangat terpercaya ya. Rasulullah itu kan mendapatkan gelar Al-Amin ya teman-teman ya. Itu orang yang dipercaya. Nah, bahkan ketika beliau hijrah sekalipun ya, beliau itu ternyata masih ada beberapa barang yang dititipkan ke beliau. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sempat menggantikan beliau dulu kan beberapa hari gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa barang yang belum dikembalikan ya. Nah, kalau di Rasulullah itu biasanya ya amanah ya, itu barang itu hanya dititipkan saja dan tidak digunakan ya. Nah, kalau di bank syariah itu ada dua, yat domanah dan yat amanah. Kalau yat domanah itu biasanya tabungan ya, yang tabungan itu yang mana bisa digunakan ya. Dan kalau yat amanah itu dia berupa surat berharga ya, emas ya, dan barang-barang berharga lainnya. Nah, adapun wadiah itu sendiri ya, secara universalnya wadiah ya, itu landasan syariahnya pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 56 ya, ayat 58 mohon maaf, yang artinya adalah sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu agar menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dan juga dalam hadis ya, bukan sunnah, ini hadis ya, yaitu tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu ya. Nah, lalu yang ketiga, ijma para ulama ya, jadi dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang telah menyepakati akad wadiah ya, karena manusia memerlukannya dalam kehidupan muamalah. Jadi wadiah itu dia adalah titipan dan dia masuk dalam kategori akad sosial atau akad tabaru. Adapun seandainya ada transaksi dalamnya itu tidak mengikat ya. Itu tidak ditetapkan. Nah, ini rukun dan syarat wadiah. Nah, pertama rukun wadiah. Rukun wadiah ini adalah sesuatu yang wajib ya, sesuatu yang wajib yang harus ada. Rukun itu sesuatu yang harus ada ya teman-teman ya. Kalau nggak ada berarti ya nggak akan bisa ada itu transaksinya itu ya. Akadnya itu nggak akan ada kalau rukunnya itu nggak ada. Yaitu yang pertama adalah muwadi. Nah, muwadi ini adalah orang yang menitipkan. Ketika ada titip menitip pasti ada orangnya ya kan. Apa ya mungkin robot kan, enggak juga ya. Pasti ada orangnya ya.
Nah, ada muwadi ya. Lalu ada yang dititipi, ada namanya wadi ya, orang yang dititipin barang ya. Nah, wadiah ini adalah barangnya. Nah, lalu ada sigot, ada ijab kabul ya. Nah, sigot atau ijab kabul ini ya dia tidak harus selalu berupa ucapan ya teman-teman ya. Tulisan pun juga bisa ya. Lalu berupa apalagi eh isyarat bisa ya. Lalu berupa apalagi em, apa namanya eh kalau sekarang tuh barcode ya, atau segala macamnya itu ya. Nah, makanya kalau jual beli ya, kalau jual beli nih ya, kalau di zaman sekarang kan terutama di supermarket ya, itu biasanya kalau jual beli itu udah pakai sistem harga yang ditempel ya kan. Harganya ditempel di apa namanya? Yang ditempel di ini ya, di rak-rak itu ya. Itu kan biasanya lebih apa sih? Lebih simpel ya dibandingkan dengan sigot ijab kabul ya kan. Nah, tapi kelemahannya adalah ketika melalui rak itu terkadang suka beda ya. Nah, ini ya. Tapi harus jeli nih, makanya kita nih harus jeli banget. Ketika barang yang apa harga barang ya, yang di rak itu terkadang tuh suka beda ya. Hati-hati ya kalau belanja di supermarket ya. Baca secara teliti harga barang ya yang ada di rak itu apakah benar itu barang harga yang dijual ya atau itu barang yang lain sebenarnya kan kadang-kadang suka gitu kan barangnya apa barang yang ditaruhnya apa nah harganya itu kadang-kadang ya atau sengaja atau nggak sengaja saya juga nggak tahu juga itu kadang-kadang suka lebih murah karena memang bukan barangnya gitu ya, bukan barang yang dijual gitu kan sehingga ketika si konsumennya itu tidak jeli tidak apa namanya apa ya kalau teliti gitu ya tidak teliti ya itu begitu harganya di barcode ya kan ternyata lebih mahal mungkin ada ya syukur-syukur bedanya cuma 1.000 2.000 gitu ya yang khawatirnya itu kan eh, bedanya bisa sampai puluhan ribu nah itu kan repot tuh apalagi kalau konsumennya bawa uangnya pas-pasan ya mau dibatalin transaksinya si kasirnya kekeh lagi kan Pak Bu mohon maaf nggak bisa dibatalin Bu udah di barcode Bu segala macam gitu kan nah tuh kasihan banget tuh konsumennya kalau sampai kayak gitu ya teman-teman ya udah harganya beda ini kok ini di sini gini pas dilihat oh ternyata maaf Pak ini harga barangnya itu ternyata bukan barang yang ini nah itu ya hati-hati ya nah oke tadi ya rukun wadiah nah ini sigot ijab kabul ya kita kembali lagi nah lalu syarat ya ini menjadi syarat dalam rukun wadiah nah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah dalam hal ini adalah persyaratan itu mengikat kepada muwadi wadi dan wadiah ya nah, muwadi dan wadi mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balik berakal dan dewasa nah balik berakal dan dewasa nah ini dewasa ini sebenarnya dia apa ya bisa mencakup ke berakal ya dewasa dalam artian fisik ya apakah itu ukuran tubuhnya ya atau dari segi pemikirannya ya dewasa ya sehingga bisa dikatakan dia berakal itu dewasa atau balik itu juga dewasa ya nah ini ya kalau secara tubuh mungkin balik itu ya bisa terlihat ya kan dia udah dewasa tapi ada juga mungkin dia secara pemikiran gak dewasa gitu ya berakal ya akalnya apa namanya tidak dewasa nah itu ya makanya kan dewasa ini juga apa ya berakal ya terutama berakal ya memayis ya kayak ada satu memayis dan ada satu balik ya nah memayis ini sebenarnya anak-anak pun apalagi zaman sekarang ya dengan perkembangan teknologi ini memayisnya cepet banget ya kan memayisnya bisa lebih cepet nah, anak zaman sekarang tuh udah lebih cepet ngerti uang ya kan tapi ya jangan salah ya. Yang namanya pemikiran para ulama kita, ulama salafus soleh terdahulu, terutama ya Imam Syafi'i, itu kan melarang transaksi yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, padahal anak-anak bisa jadi dia sudah memayis, ya. Dia sudah mungkin kalau balik belum, ya, tapi sudah memayis, ya. Tapi
secara sahnya ya, menurut Imam Syafi'i itu masih tidak sah ya. Kenapa sih? Padahal kan sudah memayis gitu kan. Jadi gini, mungkin dia udah ngerti, tapi secara psikologis kedewasaan dan secara emosional ya, itu dia belum bisa menguasai. Ya, terutama ketika dia transaksinya dengan orang-orang yang dewasa, ya kan. Khawatirnya ada sesuatu eksploitasi, misalkan dia beli barang gitu ya. Beli barang nih, harganya misalkan tertera 2.000 gitu ya. Dia tahu harga uang 2.000 itu dia tahu ya, kayak gimana bentuknya dia tahu gitu kan. Dia paham uang 2.000 itu bentuknya kayak apa gitu kan. Tapi ya karena yang penjualnya itu orangnya lebih gede ya kan, lebih besar ya. Ini ada kemungkinan eksploitasinya, apalagi misalkan penjualnya itu bukan penjual yang menetap ya, penjual yang keliling gitu kan. Bisa aja tuh, "Dek, ini uang 2.000 itu bukan yang itu, Dek." Nah, ya kan. Yang 2.000 tuh yang ini, kasih unjuk lah uang, misalkan taruhan masih masih mending uang 5.000 gitu kan. Atau mungkin uang apa namanya 10.000 atau mungkin 20.000 gitu kan. Nah, si anaknya sebenarnya tahu, ya namanya 2.000 tuh yang ini, Bang, gitu kan. Tapi kan karena ini orang yang dihadapinya nih apa ya, orang gede, orang dewasa yang mungkin ya namanya anak-anak ya kan dibentak aja kan takut ya kan. Ini loh Dek, ini 2.000 Dek. Nah, gitu. Nah, akhirnya si anak ini pun akhirnya secara terpaksa ngeluarin uang 5.000 gitu. Padahal dalam hatinya mungkin ngedumel ya kan. Enggak ikhlas ya kan. Ih, si Abang kan uang 2.000 itu yang kayak gini ya. Akhirnya dia nanya kan ke rumahnya, nanya sama orang tuanya, sama bapak ibunya, "Pak, Bu, tadi saya belanja jajan beli mainan atau beli apa gitu ya, 2.000 ya kan, kok bilang yang kayak gini." Wah, dibohongin kan, kata orang tuanya. Siapa penjualnya gitu, sampai penjualnya udah kabur ya. Nah, biasanya pedagang keliling tuh ya kan, yang nggak menetap ya. Kalau warung-warung sebelah rumah mungkin pasti masih lebih jujur lah. Kenapa? Karena kan tetanggaan ya kan, nggak enak juga ya kan kalau ngerjain tetangga sendiri, pasti juga juga lebih terjaga. Nah, biasanya tuh yang pedagang-pedagang keliling gitu ya, mentang-mentang anak-anak yang belanja tuh kadang-kadang suka dikerjain ya. Dikerjain apa namanya, uangnya itu yang namanya uang 2.000 dibilang uang 5.000 ya kan. Nah, itulah mungkin dari sisi itunya teman-teman ya, bukan cuma dari sisi, oh dia udah ngerti uang 2.000 bukan. Ya, ulama-ulama kita itu udah memikirkan ternyata ada hal lain ya yang membuat transaksi itu bisa tidak sah atau tidak berlaku karena ada eksploitasi atau mungkin ada istilahnya itu secara psikologis ya, anak-anak tuh kan bisa lebih ditekan ya kan, dipres oleh orang dewasa, tentang suatu harga gitu kan. Mungkin itu ya. Nah, oke kita kembali lagi ya. Sementara wadiah diisyaratkan harus berupa harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata. Misalkan nih, "Bang, saya mau nitip sendal dong, Bang." Gitu kan, mau nitip sendal di masjid gitu. "Ya udah sendalnya mana?" "Masih dipakai, Bang, sama teman saya di luar." Ah, itu nggak boleh kayak gitu ya kan. "Bang, saya mau nitip ini dong, Bang, unta," gitu kan. "Ya udah untanya mana?" "Masih di padang pasir, Bang." Itu juga nggak boleh ya. "Bang, mau nitip apa, burung dara," gitu ya. "Ya udah burung daranya mana?" "Masih terbang." Nggak boleh ya. Jadi emang udah harus di tangan ya, harus di tangan secara nyata. Jadi nggak boleh barangnya itu masih ada di tempat lain yang belum dia pegang gitu kan. Misalnya tadi tuh sendal gitu, "Nitip sendal dong." Di masjid ya, "Saya nitip sendal ya." "Ya udah sendalnya mana?" "Masih dipakai tuh sama teman saya." Ya nggak boleh ya. Terus kalau tahu-tahu temennya itu nggak nitipin ke dia kan kasihan si abang tempat titipan ya kan. Tahu yang katanya tadi nitipin, "Bang, sendal saya mana?" "Loh, belum ini temennya nggak nitipin ke sini." "Loh, kan saya udah bilang ke abang nitip di sini." Ya nggak bisa gitu juga ya kan. Nggak boleh gitu ya. Jadi barang itu memang harus benar-benar udah dipegang sama dia ya. Barang titipannya ya. Nah, sifat akad wadiah, karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim atau ini akad tabaru ya, akad sosial. Nah, kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong. Nah, permintaan tolong itu tidak harus wajib dikabulkan ya. Nah, apalagi zaman sekarang kadang-kadang ada perasaan-perasaan gak enak ya. Nah, juga harus hati-hati terhadap permintaan tolong yang membahayakan. Ya misalkan
di bank gitu kan. Di bank itu ada orang minta tolong gini, dia mau narik uang pakai cek atau giro, ya pakai giro lah, giro. Nah, terus dia modus nih ya, mau minta tolong, "Dek, Pak, atau mungkin apa, Bu," gitu ya. "Boleh pinjam KTP-nya nggak? KTP saya ketinggalan." Nah, ini bahaya nih ya. Dia mau narik uang pakai giro, tapi mau pinjam KTP orang. Ini teman-teman kalau ada yang kayak gitu tolak aja teman-teman ya. Karena itu kalau sampai ya teman-teman itu memberi pinjaman KTP teman-teman ya, itu yang kerekam ngambil uang itu adalah teman-teman dan bisa jadi teman-teman yang dituntut nanti ya. Ini bisa jadi itu memang sindikat gitu kan. Emang temenannya dia gitu loh. Ini kamu yang ngambil uang kemarin nih, ini ada buktinya nih. Giro nomor sekian ya, ini ada fotokopi KTP-nya, ada ininya. Ya udah uang saya balikin. Nah, padahal kita pakai juga enggak ya kan. Minta uangnya dibalikin ya. Nah, itu bahaya sekali ya. Kalau teman-teman nemuin kayak gitu, mendingan tembak aja langsung. "Pak, Bu, jangan nipu dong." Gituin langsung ya. Nah, ya kalau memang ada nemuin yang kayak gitu ya. Jangan nipu deh gitu ya. Zaman sekarang masih nipu. Oke, saya lanjut ya. Nah, namun kalau wadi mengharuskan pembayaran, nah ini ya, semacam biaya administrasi misalnya ya. Nah, misalkan nih tempat penitipan sendal ya, bayar misalnya taruhlah 2.000 per jam. Nah, itu berarti bukan lagi akad titipan, bukan lagi akad sosial, tapi itu ada akad ijaroh, akad sewa ya. Nah, ini adalah akad ijaroh ya, dan mengandung unsur kelaziman yang udah biasa ya. Jadi akad bisnis nih ya, artinya wadi harus menjaga dan bertanggung jawab. Nah, ini hati-hati ya. Ketika dia memang akadnya itu adalah akad ijaroh, akad sewa ya, itu ada hak dan kewajiban ya, termasuk nih mohon maaf mungkin kalau ada yang punya bisnis ini ya, parkir liar ya, parkir motor maupun mobil ya, itu ketika oke mungkin 2.000 ya kan, mungkin itu nggak seberapa ya kan, tapi hati-hati ketika dia memang sudah dapat uang 2.000, ketika ada kehilangan ya barang ya, yang mana apakah itu helm ataukah itu motornya itu sendiri atau itu mungkin mobilnya yang hilang ya. Kalau memang dia akad itu adalah akad sewa tadi ya, bayar ya kan. Kan ini yang dijual itu apa sih? Jasa ya kan. Parkir itu kan apa sih? Jasa aman, keamanan ya kan. Jadi ketika mengeluarkan uang itu bukan berarti kita ngasih mohon maaf sedekah bukan ya kan. Itu sebenarnya secara apa ya? Secara hak dan kewajiban ya. Sebenarnya nih seandainya nih ya tukang parkir liar ya dia paham ya kan ada konsumen misalkan dia nggak mau ngasih ya itu seharusnya dia bersyukur. Kenapa? Karena kalau seandainya ada yang hilang dia nggak tanggung jawab ya kan, atau mungkin dibilang dari awal, "Bang, ini saya kasih uang 2.000 bang, tapi kalau sampai ada yang hilang motor saya atau helm saya hilang, abang harus tanggung jawab loh, tanggung jawab bang," ya kan. Dia harus tahu tuh yang kayak gitu ya kan. Kadang kan ya mungkin kita sendiri ya, ya bayangannya kan nggak apa ya, nggak hak dan kewajiban kan, hak doang ya kan. Misalkan 2.000 nih, 2.000 misalkan 1 jam nih perkiraan dia ada motor misalkan ada 10 motor ya kan. Biasanya sejam aja dia ada 10 motor minimal nih ya 2.000, berarti 1 jam itu 20.000 ya kan. Taruhlah operasional itu sehari 12 jam ya, 12 jam tuh sepahit-pahitnya 12 jam berarti sekitar 240.000. Taruhlah 2 orang yang parkir ya, shift 1 shift 2, berarti satu orang itu sehari sekitar dapat 120.000 itu minimal ya. Sebulan sekitar 3 juta berapa tuh, 3 jutaan lah ya, itu tukang parkir tuh ya, 3 jutaan tuh. Nah, itu kan dia hitung berdasarkan pendapatan kan, dia nggak ngitung bebannya ya kan. Nah, sebenarnya beban itu lebih gede loh kalau misalkan benar-benar ya,
kalau misalkan ada yang kehilangan motor, ya. Harga motor itu paling murah berapa? Bisa 15 juta, ya kan? Nah, itu sehari aja dalam sebulan ada yang kehilangan motor, seharusnya dia tuh ganti, ya seharusnya, ya. Karena kan itu akad sewa, ya kan, bukan akad sosial, ya. Akadnya akad sewa tuh, ya bukan akad sosial. Nah, begitu pula ketika sewa, nah makanya secara istilah ya, kita ini di negara kita ini kadang-kadang suka simpang siur ya secara istilah ya. Sewa dengan titipan itu sering kabur tuh ya. Lalu pinjaman dengan utang ya, dan juga dengan minta ya, minta pinjaman dan utang. Nah, kadang-kadang kan kita tuh suka simpang siur nih ya. Pinjaman sama utang aja tuh sebenarnya udah beda ya. Pinjaman itu dia tidak ada perpindahan kepemilikan. Contoh misalkan nih saya minjem motor sama siapa ya? Mungkin sama si A lah gitu ya. Kan yang saya pinjam dengan yang saya kembalikan itu kan barang yang sama, ya kan? Barang yang sama ya. Gak mungkin juga saya minjemnya motor Mio, saya balikin RX King. Kan enggak, ya kan? Nah, yang saya pinjem Mio, yang balikin ya Mio juga yang saya pinjem, ya kan? Nah, dalam pinjaman itu boleh komersil, ya boleh komersil, ada apa namanya ininya ya, ada apa namanya labanya boleh. Nah, tapi kalau utang, nah kalau utang itu ada perpindahan kepemilikan, ya jadi boleh yang saya terima dengan yang saya kembalikan itu boleh beda dalam utang, ya. Misalkan nih saya minjem saya utang misalkan 1 juta, itu berupa uang 100.000 10 lembar. Nah, kalau utang itu boleh saya balikin, ya boleh saya balikin 50.000 20 lembar. Tapi dengan jumlah yang sama, ya. Sama-sama Rp 1 juta, ya kan? Nah, dalam utang itu dia boleh beda dibalikinnya. Ya, ininya apa namanya? Jenis ininya tapi sama gitu ya. Tapi ini sama ya. Tapi kalau pinjam ya, itu dia nggak boleh beda, benar-benar nggak boleh beda, benar-benar emang barang yang sama lah gitu ya, barang yang sama. Misalkan tadi tuh minjem, misalkan dia pinjam 1 juta, ya kan, uangnya itu berupa 100 lembar, 100.000, dia harus kembalikan pada jumlah yang sama ya, uang yang sama juga, namanya juga pinjam ya kan, kayak pinjam kendaraan lah ya kan, dia pinjam Mio ya kan, balikin Mio, dia pinjam apa Nmax, balikin Nmax, dia pinjam apa Vario, balikinnya Vario dengan motor yang sama, bukan motor yang berbeda ya kan. Nah, itu pinjam ya. Nah, itulah ya, istilah-istilah itu kadang-kadang di kita ini simpang siur ya kan, tumpang tindih ya. Nah, nih ya, kalau misalnya dia sewa nih, artinya wadi harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar ya. Nah, ini tadi ya jenis-jenis wadiah. Wadiah pada keadaan barang yang dititipkan merupakan bentuk amanah, berlaku tidak ada kewajiban bagi wadi untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaiannya ya. Nah, ini ayat amanah ya. Jadi benar-benar misalkan gini, si wadi ini dia misalkan udah jagain ya kan, udah jagain nih. Ternyata dia secara nggak sengaja misalkan terjadi bencana alam ya kan. Tempat yang dia jagain itu misalkan roboh gitu ya. Sendal yang dititipin ke dia itu rusak karena terkena tadi tuh roboh gitu kan, terkena bencana ya. Nah, maka dia nggak kena apa namanya, nggak kena kewajiban buat ganti karena itu di luar yang dia ya kan, kuasa dia, dan juga dia sosial di situ ya kan, dia itu sosial, nggak misalnya nggak ada kewajiban bayar ke dia kecuali kalau memang si wadinya itu ya masang tarif. Nah, itu kan udah ijaroh ya kan. Nah, tapi ini benar-benar akad sosial nih ya, kalau misalkan terjadi bencana kayak tadi itu dia udah lepas tanggung jawab ya kan.
Nah, yang kedua wadiah yad domanah. Wadiah dapat berubah menjadi yad domanah, yaitu bisa bisa menggunakan barang itu ya, atau yang dititipinnya itu ya. Nah, tapi dia harus bisa menjamin barang yang digunakan itu harus utuh. Nah, ini biasanya di bank syariah itu berupa uang ya, berupa uang yang yang digunakan ya. Nah, eh kenapa sih nanti ya di pembiayaan ya kan, di pembiayaan itu kenapa bank itu nggak ada pembiayaan wadiah? Nah, ada yang tahu nggak kenapa di bank itu nggak ada pembiayaan wadiah? Ada yang bisa jawab nggak? Halo, halo teman-teman, dengar suara saya? Ya Pak. Dengar Kenapa? Pak, dengar Pak. Ya, kenapa? Kenapa di bank itu nggak ada pembiayaan wadiah? Kenapa adanya mudharabah, murabahah, ya? Kenapa nggak pakai wadiah? Ada yang tahu? Kalau pakai wadiah jadi berubah Pak, bukan transaksi wadiah jadinya Pak. Oke. Terus keduanya kalau ada kalau yang saya tahu kan, kalau misalkannya itu transaksinya wadiah, itu kan menitipkan kalau adanya uh, apa uh, uh, imbalan itu kayak Bapak yang tadi sampaikan jadi ijaroh. Kalaupun nanti ada transaksi wadiah dengan pembiayaan, kan itu simpanan ya Pak. Jadi kalau menurut saya itu berubah transaksinya Pak. Gitu. Jadi kalau transaksinya jadi berupa riba juga Pak. Menyalahi aturan Islam gitu Pak. Siapa ini, mohon maaf, ini saya nggak kelihatan. Rohendi Pak. Rohendi ya, Pak Rohendi. Ya benar sekali ya kata Pak Rohendi ya. Jadi karena ini kan transaksi sosial ya kan. Jadi dia nggak bisa tuh ada keuntungan di situ si bank ya, satu. Dan sebenarnya ada yang yang harus ditambahkan lagi, yaitu adalah gini. Wadiah itu kan titipan ya kan. Titipan itu kan bisa diambil kapan aja. Seadanya nih si bank syariah ini benar-benar dia lagi istilah tuh lagi nggak butuh uang lah, misalnya gitu ya. Ya udah saya titipin aja ke nasabah pembiayaan gitu kan. Oke, saya nggak ngarepin kamu apa-apa, nggak ngarepin apa-apa, cuma saya mau nitip aja ke kamu gitu kan. Yang namanya nasabah orang ya kan beda dengan lembaga ya, atau mungkin lembaga juga nih kan, nasabah ini kan lembaga juga nih, tapi kan yang namanya lembaga ini kan dia bukan lembaga keuangan ya kan, dia bukan lembaga keuangan. Artinya apa? Uang itu kan dia dapatkan hanya dari satu ya kan, dari satu misalkan beda dengan lembaga keuangan ya kayak perbankan syariah, kan dia sumbernya kan dia banyak ya kan, nasabahnya dia banyak ya kan, sehingga apa, sehingga uang itu dia bisa tetap ada ya, likuiditasnya tetap ada. Tapi kalau nasabah yang bukan lembaga keuangan kan dia likuiditasnya itu dia terbatas ya kan, sehingga kalau misalkan nih ada bank syariah ngasih pembiayaan wadiah gitu ya, seandainya bank syariah benar-benar nggak ngarepin apa-apa gitu, cuma wadiah doang, cuma mau nitip doang gitu kan, ternyata si nasabahnya make uang itu ya kan, oke lah wadiah ya do mana, oke. Nah, yang namanya wadiah tadi ya, titipan kan bisa diambil kapan aja ya kan, semaunya yang ini kan, pihak yang nitipin kan, pihak yang dititipin kan ya dia harus mengembalikan ketika memang mau mau diambil gitu kan. Nah, karena likuiditasnya terbatas, dia pakai uang wadiah itu, lalu si bank syariah nagih tanpa konfirmasi, terus uangnya belum ada. Nah, itu bahayanya di situ ya. Waduh, mohon maaf, uangnya belum ada, kemarin dipakai buat bikin proyek ini. Nah itulah nggak bisanya di situ ya, karena ini bisa diambil kapan aja, kayak kita nitip sendal ya kan di musola atau di masjid ya, di tempat nitipan. Terus begitu kita mau ambil, terus si pihak nitipannya, si takmir masjidnya bilang gini, Dek, Pak, Bu, kenapa nggak konfirmasi sih mau ngambil sendal? Kan sendalnya lagi dipakai sama teman saya. Kan nggak gitu juga ya kan. Ya pastinya kan eh,
mau konfirmasi kek, mau enggak kek, yang namanya sendal-sendal saya ya kan. Masa iya harus bilang-bilang dulu, kan itu sendal-sendal saya Bang, ya kan. Masa saya harus konfirmasi dulu, "Bang, saya 5 menit lagi mau ngambil sendal nih, tolong sendalnya jangan dipakai ya." Kan nggak gitu juga, ya kan. Yang namanya mau diambil, ya diambil aja loh, sendal-sendal saya kok, itu mau ngambil kapan pun ya kan. Semenit, saya naruh, kemudian saya ambil juga kan sebenarnya itu hak saya ya kan. Nah, kan kayak gitu ya. Benar tadi kata Pak Rohadi juga benar tadi, ini hanya tambahannya aja ya, hanya tambahannya saja. Jadi yang namanya wadiah itu bisa diambil kapan aja gitu loh ya. Jadi yang namanya wadiah, yat domanah, yat amanah itu bisa diambil kapan aja walaupun berupa uang ya kan. Ketika kita kenapa sih, bank itu ada wadiah pada tabungan, kenapa pada pembiayaan? Karena kalau di tabungan kan si bank itu likuiditasnya tinggi, ya kan. Jadi uang yang kita titipin ya di bank syariah itu kita bisa ambil kapan aja ya kan, di ATM kah atau di teller kah, kan nggak ada alasan misalkan ketika kita ngambil uang kita nih tabungan wadiah kita atau di ATM-nya keluar tulisan, mohon maaf uang yang anda titipkan masih dipakai sama bank syariah, kan nggak ada tulisan kayak gitu ya kan. Kenapa? Karena memang bank syariah itu dia punya likuiditas yang tinggi karena dia memang punya nasabah ini bukan cuma satu orang tapi jutaan orang, mungkin bukan cuma ribuan lagi, jutaan, yang mana itu dia bisa saling menutupi ya, bisa saling nutupin antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, jadi makanya di apa, bank syariah itu dia ada tabungan wadiah tapi dia tidak ada pembiayaan wadiah ya, karena kalau dia ada pembiayaan wadiah itu bahaya buat si nasabah pembiayaannya. Si bank syariah itu bisa nagih kapan aja tanpa harus konfirmasi, tanpa harus bilang-bilang dulu, pokoknya harus siap itu uang, harus ada ya kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Rohendi. Insya Allah dapat poin plus ya dari saya. Nah, harus menanggung kerusakan. Nah, ada beberapa alasan ketika si apa namanya yang dititipin ya wadi ya, ketika dia menanggung ya. Pertama, nah si pihak wadi ini dia menitipkan barang itu dititipin lagi ya. Nah, dia udah dititipin barang, lalu dia dititipin lagi ke orang lain tanpa sepengetahuannya pemilik barang. Nah, ketika dititipin lagi hilang, nah tetap yang ditanggung itu adalah orang yang pertama ya. Nah, yang kedua, wadi meninggalkan barang titipan sehingga rusak ya. Nah, ketika memang dititipin, dia harus jagain tuh ya sampai si pemilik barangnya itu kembali ya. Lalu bagaimana ketika takmir masjid? Nah, kalau takmir masjid ini berarti kita menitipkannya itu secara organisasi ya, secara apa ya, bukan pada perorangan lagi, tapi memang pada takmir. Yang namanya takmir masjid kan nggak cuma satu dua orang, bisa jadi 3 orang ya kan. Nah, pas itu ada sistem ya. Jadi ibaratnya ibaratnya bukan poin satu ya, Pak. Saya misalkan nih nitipin sendal gitu ya pada si A gitu kan di takmir masjid. Ternyata si A-nya itu dia lagi ke kamar kecil. Ternyata si B tuh. Nah, gimana tuh Pak? Itu kan berarti dia apa? Nitipin lagi dong barang ke temennya gitu kan. Nah, jawabannya gini. Selama si B itu masih satu takmir ya, satu apa istilahnya? Satu payung ya dengan si A, benar-benar itu misalkan takmir masjid A gitu ya. Nah, si A dan si B itu dia masih satu lembaga yaitu takmir masjid A gitu kan. Itu dia tidak jatuh ke hukum menitipkan barang pada orang lain, itu masih dalam satu yang sama ya. Karena masih satu sama apa namanya? Takmir masjid. Yang pastinya tuh biasanya udah ada sistem apakah itu dikasih nomor apa namanya sendalnya ya kan, dikasih kartu ya. Nah, itu istilahnya secara sistem ya. Ya, dia jadi nggak jatuh ke hukum yang tadi ya. Nah, lalu wadi meninggalkan barang titipan sehingga rusak. Nah, ditinggalin tuh benar-benar ditinggalin, nggak dijagain ya. Sehingga apa? Ada hewan, misalnya kucing gitu ya, goret-goretin sendalnya ya kan, begitu si takmir masjidnya balik, wah sendalnya udah baret-baret, ya udah pada sobek-sobek, dicakarin kucing ya kan, atau gigit tikus ya, atau harus ganti itu hati-hati ya. Atau memanfaatkan barang titipan. Nah, ini memanfaatkan barang titipan itu harus benar-benar dijaga ya.
biasanya kalau niat domanah itu tadi ya bukan barang tapi berupa uang biasanya ya. Nah, dititipin uang ya. Kalau barang itu biasanya yat amanah ya, yat amanah. Nah, ini barang titipan ketika dimanfaatkan juga harus dijaga, jangan sampai rusak. Ya rusak harus tanggung jawab ya. Lalu berpergian dengan bawa barang titipan yang mungkin maksud hati takut hilang ya, tapi malah dibawa-bawa. Nah, itu juga hati-hati ya. Jika wadi tidak mau menyerahkan barang ketika diminta muwadi, ya. Nah, ketika diminta muwadi, maka ia harus menanggung jika barang itu rusak. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya, jika mencampur dengan barang lain ya yang tidak dapat dipisahkan. Contoh misalkan nih, ada orang beli beras gitu ya. Di tengah jalan ini si yang beli berasnya kebelet ya, mau BAB atau mau BAK ya kan. Terus kebetulan tuh di sebelah warung berasnya itu kenal tuh dia kan, tetangganya juga gitu. Terus si yang beli beras tadi mau balik lagi ke warung, kan mau apa, mau numpang ke toilet gitu ya. Gue nitip beras dulu dong nih, ini kebelet banget nih gitu kan, mau ke toilet dulu nih, toilet situ tuh ya kan, masa ke toilet bawa-bawa beras sih gitu kan. Ya udah nih dititipin kan. Di tempat dititipinnya itu apa, aduh ini beras takut jatuh nih apa gimana gitu, udahlah campurin aja sama beras saya deh. Nah itu hati-hati tuh ya kan, dicampurin tuh. Nah begitu campurin nggak bisa dipisahin kan antara beras dia dengan beras yang dititipin. Nah ya makanya jangan mencampur ya dengan barang lain yang tidak dapat dipisahkan ya kan, beras dengan beras, susu dengan susu ya kan. Nah itu juga jangan dicampur ya. Nah itu ya, itu tadi tentang apa namanya penggantian ya. Penggantian itu ya, wadiah ya. Nah, lalu perlakuan akuntansi wadiah. Nah, ini titipan ya. Nah, pada saat menyerahkan barang, nah ini bagi pemilik barang ya, pada saat menyerahkan barang, nah, lalu menerima tanda terima penitipan barang dan membayar biaya penitipan. Seandainya ada infak gitu ya. Nah, beban infak wadiah ya. Beban infak wadiah pada kas. Nah, ini biasanya nih yang nyatet ini biasanya memang udah terkait dengan uang yang biasanya catat ya. Beban infak wadiah pada kas ya. Tapi kalau seandainya dia belum bayar nih, ya udahlah, utang dulu lah ya kan. Beban wadiah pada utang ya. Nah, bagi kita kan beban ya kan. Nah, bagi kita beban dan kita ngeluarin aset kita itu kas. Nah, aset ya posisi normalnya ada di debit. Ketika dia berkurang baru ke kredit. Ya. Nah, beban itu posisinya dia sebenarnya mengurangi pendapatan ya. Nah, pendapatan itu dia menambah modal ya, sebanding lurus dengan modal ya. Nah, modal itu dia posisinya dilawan aset ya. Berarti modal ketika bertambah dia ada di kredit ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan modal ini, pertambahan modal ini akan ada di kredit ya posisinya. Nah, begitu pula sebaliknya, yang mengurangi modal ini posisinya ada di dia ada di debit ya kan, seperti di aset tadi ya. Nah, beban itu kan dia ngurangin pendapatan ya kan. Berarti dia ngurangin pendapatan, berarti dia ngurangin modal ya kan. Berarti dia posisinya seperti di aset ya. Berarti dia posisinya seperti aset beban itu ya. Nah, jadi posisi normal beban itu ya dia ada di debit ya, karena dia sama seperti aset ya, karena posisi dia itu lawan dari modal ya, secara nggak langsung ya, secara nggak langsung. Secara langsungnya kan dia ke pendapatan kan. Nah, kasnya dia berkurang ya. Jika biaya penitipan belum dibayar, maka ya beban infak wadiah pada utang ya. Nah, tapi kalau wadiah ini biasanya jarang ya yang bayar secara ini, apalagi sampai ngutang dulu ya, biasanya apalagi kalau misalkan sosial ya. Ya udah nggak usah lah gitu kan. 2.000 aja makanya ngutang gitu. Nggak usah lah ya kan. Boleh izin Bapak? Ya, Izin Pak. kenapa?
Eh, masih ada sedikit kebingungan kalau dari saya, Pak, terkait dengan penyimpanan debit kreditnya. Di mana ini kan penyerahan barang. Penyerahan barang berarti kalau misalkan suatu bank, berarti saya menyerahkan uang ke bank, kan gitu Pak, menitipkan ya, dalam konteksnya ini Anda menitipkan dari Wadiah ini, menitipkan uang 10 juta ke bank. Nah, otomatis kas pihak bank itu bertambah, Pak. Iya, enggak ini Kasnya bagi si bertambah pemilik itu. barang ya. Ini bukan bagi si bank ya. Ini bagi si pemilik barang ya. Oh, iya iya. Iya, Pak. Berarti posisinya ini adalah bagi pemilik ya, Pak? Nah, Iya. pemilik barang ya, dan Saya baru ngeh, Kak. Ya. heeh, Ya, maaf, Pak. iya. Dan ini pun juga Ya, dia saya paham, Pak, kalau itu, Pak. heeh. Dan ini pun juga bukan mencatat barang yang dititipin, ini mencatat beban biayanya ya. Ini beban biayanya nih, bukan barangnya ya, bukan apa namanya, bukan uang. Misalkan nih, dia nitipin uang ya kan di apa namanya, di bank apa namanya, di bank syariah ya kan. Nah, ini bukan, ini jadi dia bayar jasa ininya nih, dia bayar jasa penitipannya nih ya. Dia bayar jasa penitipannya ya. Bukan, jadi ini bukan intinya juga, bukan. Ini masih istilahnya apa ya? Ini saya nitip kayak misalnya nih, saya nitip sendal gitu ya di masjid atau musola. Terus ada misalkan infak misalkan 2.000 gitu ya. Infak 2.000. Nah, ini yang 2.000-nya itu ya, bukan sendalnya ya. Yang 2.000-nya ini nih, beban infak penitipan sendal wadiah gitu kan. Senilai 2.000 pada kas gitu ya. Nah, kalau misalkan apa namanya, tadi tuh seandainya misalkan yang tadi tuh kata Pak Rohendi misalkan 10 juta ya. Nah, ayat jurnalnya juga bukan ini ya, ayat jurnal itu nanti gini, debitnya itu adalah kas pada bank ya senilai 10 juta dan kas di tangan, kreditnya itu adalah kas di tangan sebesar 10 juta ya. Nah, bagi si pemilik barang atau pemilik uang ya. Nah, jadi gitu Pak Rohendi ya. Gimana, paham ya? Iya, Pak, paham, Pak. Paham. Nah, kalau ini dia biaya infaknya ini ya, ini biaya infaknya nih. Ya, beban wadiah pada Kalau kas. kalau posisi yang seperti ini kenapa harus Wadiah, kan bisa ijarah, Pak? Sewa tempat Nah, penyimpanannya, Pak, makanya tadi bukan yang saya penitipannya. Gimana nih, Pak, nih? Kalau terkait dengan harus mengeluarkan uang itu kan ijarahnya, sewa menitipkan. Jadi menitipkan itu kan kita menyewa tempatnya, Pak, tempat penitipannya, ya gitu, Pak. iya, Gimana, Pak? makanya ini tadi yang saya bilang tadi kan, apa namanya, seandainya ya, dia ini kan misalkan 2.000 gitu kan. Kan pasti yang dititipin juga, ya udahlah udah nggak usah deh gitu ya. Saya udah ikhlas lah, nggak usah apa namanya, nggak usah bayar gitu kan. Kayak kita ini aja bayar parkiran motor ya kan. Misalkan nih ternyata kita ngeluarin uang biasanya 100.000 nih bang, kembali nih bang, uangnya adanya 100.000-an kan, biasanya si abang berapa? Udah nggak usah lah gitu kan. Nanti aja gitu kan, pasti si abangnya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya nih ya, secara idealnya ya kan, seandainya apa namanya ya, ini sebenarnya nggak dicatat juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya kan. Seandainya ini nggak dicatat juga sebenarnya kan nggak apa-apa, cuman ya minim mungkin istilahnya buat apa ya, nambah wawasan aja lah gitu ya. Buat nambah wawasan aja, kalau memang dicatat kayak gini tadi bener kata Pak Rohendi, jadi ijaroh ya kan, beban sewa tempat ya, beban sewa tempat gitu ya. Eh, apa senilai yang ada memang diperjanjikan gitu ya. Kan kalau wadiah itu sendiri kan sebenarnya ya tadi itu sosial kan, misalkan nih kita masukin dalam kotak infak nih kan, taruhlah misalkan nitip sendal, saya masukin kotak infak lah misalkan 2.000 atau mungkin 5.000, itu biasanya biasanya kita catat nggak sih, kan enggak ya. Ngapain juga sih nyatet ya kan, gue banget tuh apa pelit bener ya orang ya. Apa oke lah mungkin segala sesuatunya harus tercatat benar ya kan, tapi ya biasanya sih secara lazimnya kita nggak nyatet ya Pak Rohendi ya. Ini buat ini aja sih, buat nambah wawasan aja nih ya. Benar-benar kan. Bagus tuh Pak Rohendi itu ya, pemikirannya bener jalan ya kan.
Jadi ngapain juga dicatat ya kan. Nah, ini buat nambah wawasan aja ya. Nah, nanti tuh kalau murabahah ya, yang angkanya itu memang gede-gede dan itu memang transaksi bisnis ya. Mudharabah, musyarakah ya, terus apalagi istisna salam ya kan. Nah, itu ya nanti ya. Ini buat istilahnya itu ini kalau bawa kendaraan gigi satu dulu nih ya. Jangan langsung gigi empat, ntar nggak narik dia ya. Nah, ibaratnya gas tipis-tipis dulu ya. Nah, kalau kita belum bayar ya beban wadiah pada utang ya. Nah, pada saat mengambil barang dan membayar kekurangan biaya penitipan ya, utang pada kas kan dibayar nih utangnya hilang ya kan. Nah, bagi pihak yang menyimpan barang ya. Nah, kan kita ngeluarin kas ya, berarti dia nerima kas ya kan. Nah, kas pada pendapatan wadiah ya. Nah, nah ini sih buat tadi ini aja ya, buat Isa tuh buat pemanasan aja ya. Mungkin secara apa ya prakteknya di lapangan bisa jadi ini nggak ada ya kan kenapa? Karena itu yang namanya wadiah pasti biaya penitipannya kecil gitu ya. Penitipannya tuh kecil. Jarang orang yang mau nyatet ya. Apalagi kan transaksi sosial ya. Nah, sosial kan harapannya bukan dapatkan laba ya kan yang penting udahlah amal aja gitu ya. Biar Allah aja yang nyatet gitu kan ya. Nah, lalu biaya penitipan yang belum dibayar ya tadi ya kalau misalkan apa bagi kita utang kan bagi mereka piutang ya kan. Tapi pendapatan wadiahnya tetap harus dicatat ya. Nah, pada saat menyerahkan barang dan menerima pembayaran kekurangan barang ternyata pada piutang ya. Nah, ini ya apa namanya akuntansi wadiah. Ini kita masih ya gas tipis-tipis lah ya untuk akuntansi syariahnya, akuntansi perbankan syariah ya. Eh, nanti akan ada yang lebih berat lagi ya akuntansi paling berat sih lebih menantang lah ya akuntansi murabahah ya jual beli ya bagaimana nanti margin ya mengakui margin lalu ada akuntansi mudharabah bagi hasil lalu ada lagi musyarakah ya. Nah bedanya apa sih mudharabah musyarakah? Nah mudharabah itu kan nanti ada sahibul mal ada apa mudharib ya. Nah kalau musyarakah itu sama-sama bagi hasil tapi nggak ada sahibul mal nggak ada mudharib, adanya itu adalah mitra ya mitra aktif dan mitra pasif ya. Nanti ada lagi tuh bagaimana pencatatan mitra aktif, bagaimana pencatatan mitra pasif ya. Lalu nanti ada lagi apa ijaroh ya sewa, lalu ada lagi ijaroh mutahiyyah bitamlik, lalu ada lagi nanti salam ya, jual beli salam, jual beli yang mana barangnya belakangan ya. Lalu nanti ada lagi jual beli istisna, bayarannya tuh di apa per termin ya. Nah, istisna ini sebenarnya mirip-mirip kayak akuntansi manufaktur ya, mirip-mirip ya kalau apa pernah belajar akuntansi ya, manufaktur tuh istisna ya. Terus ya itu ya akuntansi akad-akad syariah ya pada bank syariah. Nah, jadi memang apa namanya lebih lengkap ya. Syariah itu memang lebih lengkap ya, akad-akad itu lebih lengkap. Makanya bank syariah itu kalau tidak dibatasi oleh peraturan ya, bank syariah itu dia bisa punya dealer, dia bisa punya sawah ya. Kenapa? Karena dia punya akad-akadnya ya, dia punya akad apa namanya? Dia bisa jadi developer juga ya bank syariah karena dia punya akad murabahah ya. Dia bisa jadi dealer ya kan, dia punya akad murabahah. Dia bisa punya sawah karena punya akad salam ya kan. Nah, terus dia juga bisa punya gedung juga, bisa akad istisna ya. Terus dia bisa juga jadi seorang investor, punya akad mudharabah dan musyarakah ya. Nah, itu lengkap itu ya Bank Syariah itu kalau akad-akadnya itu belum dijalankan ya tidak dibenturkan dengan peraturan, dia udah luar biasa banget itu akad-akadnya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya apa namanya akuntansi perbankan syariah ya atau akuntansi bank kedua ya. Ini adalah akuntansi syariah ya. Nah, mungkin itu ada lagi yang mau di apa namanya diskusikan, ada yang mau dialogkan ya. Boleh. Mana Pak Rohendi?
Masih dicerna, Pak. Oke. Ya memang tidak instan ya teman-teman, yang berproses ya segala sesuatunya ya. Saya pun juga dulu memahaminya juga berproses. Gimana Bu Ike? Belum ada, Pak. Ini saya juga di semester sebelumnya pernah dapat materi ini, Pak. Jadi lagi sambil dibaca lagi nih, Pak. Apa tuh, akuntansi perbankan syariah juga? Tapi bukan akuntansinya, Pak, yang Abu Huliatun itu. Akad-akad pada bank syariah salah satunya saya pernah dapat untuk Iya. presentasi materi. Tapi ini lebih ke akuntansinya ya. Jadi Ya, memang betul. ibaratnya tuh yang mungkin pernah saya sampaikan atau belum ya, seperti naik pesawat terbang kita nih ya. Nah, di akuntansi perbankan syariah ini ibaratnya kita ini udah mau take off nih ya, take off di akuntansi perbankan syariah. Nah, lalu gimana cara take off itu? Kan pesawat terbang itu harus di landasan itu kan dia harus ngebut dulu ya kan, dia harus jalan dulu kan, si pesawat itu nggak langsung take off kan. Kalau langsung take off bisa jatuh dia ya kan. Kan si pesawat itu pertama-tama jalan dulu kan, jalan kenceng ngebut, akhirnya dia lepas landas ya kan. Nah, ketika dia jalan ya, dia ngebut di landasannya itu ya, itu ibarat tuh kita lagi pelajarin ilmu-ilmu yang mendukung akuntansi perbankan syariah, kayak fikih muamalah, akuntansi perusahaan jasa, lalu akad-akad pada bank syariah, produk-produk pada bank syariah. Nah, itu ibarat tuh pesawatnya itu lagi ini tuh, lagi ngebut tuh di landasan tuh. Nah, begitu ketemu akuntansi perbankan syariah, take off dia. Oh, ini apa namanya? Terbang ya kan. Nah, kayak gitu ibaratnya ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi tuh fikih muamalahnya masih goyang ya, akad-akad perbankan syariahnya masih goyang. Terus akuntansi perusahaan jasanya juga masih goyang. Ini ibaratnya lagi di landasannya aja nih dia kurang kenceng nih, atau mungkin jalanannya banyak lubang nih, pesawatnya bisa oleng nih kalau dia take off ya kan. Nah, mau ngebut ada lubang depannya. Wah, bisa kacau tuh pesawatnya tuh ya. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, jadi ya tadi ya, dimatangkan lagi, mungkin dibaca-baca lagi mata kuliah yang terkait ya, seperti tadi tuh ya, akad-akad pada bank syariah, terus fikih muamalah ya, terus akuntansi perusahaan jasa ya, debit kreditnya itu ya, apa namanya, dipahami lagi ya. Nah, terus oh ya teman-teman, Sabtu besok ini offline atau online ya kalau di HES ya? Untuk offline itu kebetulan hari ini, Pak. Hah? Namun dari rekan-rekan kan hanya berenam ya, Pak. Di kita bertujuh. Yang tidak bisa hadir itu ada 5 orang, Pak. Gitu kan, sudah terkonfirmasi. Jadi kita ya online sekarang gitu, Pak. Harusnya sekarang offline pertemuan di kampus, Pak. Oh gitu. Iya, Betul, soalnya Pak. walah, gitu ya. Lama. Soalnya saya juga belum dapat informasi apa offline online ya. Saya kirain berbarengan dengan itu MBS ya. Kan karena MBS itu kan Sabtu depan offline-nya ya. Saya kirain berbarengan gitu. Kalau HES barengannya dengan S, Pak. Dengan ekonomi syariah hari ini. Kebetulan saya juga dapat informasinya 2 hari yang lalu, Pak, dari Kaprodi, itu baru di-share bahwasanya nanti hari Sabtu tanggal 10 kita laksanakan offline, rekan-rekan berkenan untuk datang hadir. Karena seperti itu, karena dadakan, jadi banyak yang belum bisa hadir begitu, Pak. Seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya sudah terjadwal, jadi kita sudah mengetahui sesi pertama yang akan offline itu tanggal sekian gitu kan, sesi yang selanjutnya juga tanggal sekian. Jadi kita sudah merencanakan ataupun menjadwalkan bisa dari jauh gitu, Pak. Iya bener. Ya makanya saya kaget juga loh sekarang. Aduh, saya masih di rumah nih. Kan jaraknya juga lumayan juga ya kan. Saya ke satu jam lebih lah ya. Nah, ya mudah-mudahan ya bisa berbarengan lah ya dengan MPS ya, karena bisa saya sekali jalan gitu kan, sekali jalan ke kampus ya. Oke, mungkin itu gimana, ada lagi mau didiskusikan? Ini mana nih Bu Il?
Bu Ila, Bu siapa nih? Martia Sari, Pak Marsal, Pak Sigit ya. Ini cuman Belum ada, ada Pak. 6 ya. Cuma ada 6 ya? Atau ada 7? Betul, Pak. Ada 7 sebetulnya, Pak. Asep Sulaiman yang belum hadir juga, Pak. Oh, Pak Asep ya. Ya, Pak Asep dari pertemuan pertama belum hadir, Belum pertemuan hadir ya. kedua juga belum hadir. Iya, padahal online ya, tinggal buka Zoom doang. Ya. Oke lah. Ada lagi yang mau diskusikan kah teman-teman? Kalau tidak ada ya mungkin sampai sini dulu ya. Kita tutup saja dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta